Pertanian adalah sumber kehidupan. Jangan malu menjadi seorang petani karena petani sangatlah berjasa. Namun untuk menjadi seorang petani itu sendiri tidaklah mudah, perlu perjuangan dan kerja keras. Walaupun dalam kehidupan selalu ada keterbatasan, namun kebahagiaan dan keberkahan adalah menjadi yang utama. Selamat siang, perkenalkan nama saya Denny, usia saya 30 tahun. Saya seorang petani vanili di Bogor, tepatnya di Kampung Panghegarpam, wilayah Cijeruk. Vanili merupakan salah satu jenis tanaman perkebunan yang berasal dari Meksiko. Vanili itu sendiri merupakan sejenis tanaman anggrek, tetapi dikenal bukan karena nilai hias ataupun keindahan bunganya, melainkan ekstrak dari buah vanili itu sendiri, di mana ekstrak buah vanili itu sendiri banyak digunakan sebagai bahan pengharum makanan dan minuman. Prospek vanili di Indonesia cukup menjanjikan, dikarenakan rempah-rempah ini memiliki nilai ekspor yang tinggi, sehingga vanili bisa dikatakan sebagai emas hijau. Vanili itu sendiri pernah mengalami kemerosotan harga di kisaran antara 200 sampai 250 ribu per kilo kering, dikarenakan adanya mafia-mafia nakal yang melakukan kecurangan. Mereka memanfaatkan rongga di dalam buah vanili dengan cara memasukkan serbuk pasir, yang kemudian setelah pasir itu masuk dan nyatu dengan tepung atau bubuk dari biji vanila itu sendiri, setelah adanya pengeringan atau penjemuran, mereka akan menyatu dan tidak akan terlihat seperti aslinya, sehingga mengakibatkan harga vanili saat itu betul-betul jatuh. Untuk harga jual vanili itu sendiri tergantung dari hasil kualitas panen petani tersendiri. Jika kualitas buahnya bagus atau baik, itu harga basah bisa mencapai 650.000 per kilo. Sementara untuk harga keringnya bisa mencapai 5,23 juta kering. Sebelum kita menanam vanili, ada beberapa langkah yang harus kita siapkan, seperti persiapan lahan dan penguasaan ilmu yang baik. Karena dengan persiapan lahan dan penguasaan ilmu yang baik tentu akan menghasilkan sebuah perkebunan yang baik pula. Karena dengan pengetahuan yang baik kita bisa mengetahui apa yang harus kita lakukan, terutama dalam budidaya vanili. Vanili itu sendiri kita harus mempersiapkan seperti bibit, kompos, atau bisa dibilang media tanam sebagai landasan utama untuk menanam vanili agar vanili bisa tumbuh dengan baik. Budidaya vanili ada dua metode yang bisa digunakan. Namun untuk saat ini kita sebagai vanili dari Panghegarpam menggunakan metode konvensional. Artinya kita menggunakan tajar hidup berupa pohon kihujan atau yang bisa dibilang gamal atau pohon hanjuang. Namun intinya untuk vanili itu sendiri kita membutuhkan cahaya sekitar antara 60 sampai 80%. Adapun cara lain yaitu dengan cara sistem modern. Modern ini menggunakan sistem net house atau yang bisa dibilang greenhouse. Biasanya mereka menggunakan net sebagai naungan untuk pengaturan sinar matahari, karena dengan net itu sendiri kita bisa mengatur kebutuhan matahari yang diperlukan untuk tanaman vanili, sehingga vanili bisa tumbuh dengan baik dan normal. Karena dengan intensitas matahari yang terlalu berlebih bisa mengakibatkan vanili itu sendiri terbakar atau hangus, dan lama-lama vanili itu sendiri akan mati. Nah, sekarang kita masuk pada sistem bagaimana cara kita menanam vanili. Nah, pertama-tama tajar kita masukkan tepat posisinya di tengah-tengah lubang tanam yang sudah kita siapkan sebelumnya. Nah, selanjutnya lubang tersebut diberi kompos
sedikit, kurang lebih sekitar 5-10 cm ketebalannya. Lalu selanjutnya bibit vanili yang sudah kita siapkan ditaruh di bawah tajar ini. Lalu kita letakkan vanili ini tepatnya di samping tajar yang sudah kita siapkan. Setelah itu lalu kita ikat dengan posisi mengarah ke atas. Fungsi daripada tali ini sendiri adalah untuk membantu vanili bisa merambat ke atas. Karena kalau tidak kita ikat, posisi tanaman ini tidak bisa naik. Selanjutnya kita tambahkan sedikit campuran media kompos tadi. Nah, ini kita tambahkan lagi. Kita uruk kalau bisa setebal ini sampai akar vanili ini tidak kelihatan, supaya nanti persiapan makanan untuk vanili ini cukup sampai akarnya ini tertimbun. Selanjutnya tapas kelapa ini kita gunakan sebagai penutup lapisan atas pohon vanili ini. Tujuan dipasang sabut kelapa ini adalah satu, untuk menjaga kelembaban media tanam vanili, dan yang kedua untuk memudahkan akar vanili turun ke bawah dan mencari makan. Sabut kelapa ini kaya akan kandungan nitrogen, mineral, fosfat, kalium, dan oksigen. Selanjutnya, setelah kita selesai melakukan penanaman seperti ini, vanili harus kita siram. Tujuan daripada penyiraman ini adalah untuk menjaga pohon vanili itu tidak stres. Artinya akar vanili dapat asupan minum supaya pohon vanili ini bisa tumbuh baik. Nah, ini proses penanaman vanili bisa dibilang selesai. Sebelum melakukan polinasi, saya mau memperkenalkan bagian dari bunga vanili itu sendiri. Nah, ini adalah bagian dari kelopak bunga vanili bagian luar. Nah, ini terdiri dari 5 helai daun ini. Nah, ini adalah lapisan kedua. Nah, ini adalah tangkai putik. Ini tangkai putik. Sementara ini adalah kepala putik, dan ini adalah benang sarinya. Nah, ini adalah benang sarinya. Jadi ini kita buka terlebih dahulu mulut dari benang sari ini. Lalu kita masukkan seperti ini dan kita tekan. Nah, proses polinasi sudah selesai. Sekarang kita masuk pada proses panen. Nah, ini adalah polong vanili. Nah, ini vanili ini usianya sudah 9 bulan, dan ini sudah waktunya untuk kita petik. Ciri dari vanili itu sendiri, pada saat dia sudah berumur 9 bulan, nah ini ditandai dengan pecah di bagian ujung vanili. Ada juga yang tandanya seperti ini, dia di bagian ujungnya itu merah, kuning seperti ini. Nah, ini tandanya vanili harus segera kita petik untuk diproses. Cara petik vanili adalah seperti ini, dengan menggunakan pisau untuk memutus tangkai. Nah, seperti ini. Untuk pasca panen vanili itu sendiri, vanili membutuhkan waktu 7-9 bulan. Setelah dipanen, vanili harus kita bersihkan dari kotoran-kotoran yang menempel di kulit buah vanili itu sendiri. Caranya adalah membersihkan vanili dengan air yang bersih mengalir. Setelah dilakukan pembersihan vanili kita masuk pada tahap perebusan. Vanili harus direbus selama kurang lebih 3 detik dalam air mendidih sekitar 60 derajat. Kenapa vanili harus direbus? Karena untuk membunuh bakteri atau jamur-jamur yang mengikut di kulit vanili itu sendiri. Artinya itu adalah bagian dari sterilisasi yang harus kita lakukan. Karena jika tidak dilakukan seperti itu, maka proses vanili akan sangat rentan sekali terhadap jamur. Vanili setelah direbus, maka dilakukan pemeraman selama kurang lebih 3 hari 3 malam dalam box tertutup. Selanjutnya
vanili setelah 3 hari pemeraman diangkat dan dijemur di panas matahari antara pukul jam 10 sampai jam 12 siang. Dan itu kita lakukan secara berulang selama 3 hari. Selanjutnya vanili maka dibuka dari bungkus untuk dijemur secara langsung di bawah terik matahari. Namun untuk jamnya sendiri itu dilakukan dengan jam yang sama antara jam 10 sampai jam 12 siang. Mengingat setiap usaha bernilai tinggi sudahlah tentu memiliki resiko yang tinggi pula, seperti halnya budidaya tanaman vanili. Besarnya permodalan, budidaya intensif, kemungkinan serangan penyakit hingga rawan pencurian seringkali menjadi resiko penyebab kegagalan yang perlu diantisipasi. Petani perlu memahami secara mendalam seluruh aspek teknis baik teknik budidaya termasuk penggunaan varietas unggul, panen, penanganan, pasca panen hingga pemasaran. Alangkah baiknya sebelum memulai budidaya mempelajari dan mengikuti dengan benar tahapan-tahapan dalam melakukan budidaya vanili itu sendiri.